Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8, mata kuliah Statistika Pendidikan, akan melakukan presentasi makalah kami yang berjudul ANOPA. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Suzana, NIM 1830201215, dan teman saya Sinta Maharani Rizky Ayuni, NIM 1830201206, dan teman saya Winda Haryanti, NIM 1830201225. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian dari ANOPA. Analysis of Variance ANOPA atau analisis variansi ANOPA adalah teknik statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Fisher. Nah, ANOPA dapat dipahami sebagai perluasan dari uji T yang penggunaannya tidak terbatas kepada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi. Namun, dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau sekaligus. Sebagai gambaran, misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar matematika siswa yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah atau miskin, menengah, dan tinggi atau kaya. Nah, untuk dapat melaksanakan maksud ini, kita memiliki tiga perangkat skor motivasi belajar siswa, yaitu skor motivasi belajar yang tergolong miskin, menengah, dan kaya, yang diandaikan ratanya berturut-turut, X bar, Y bar, dan Z bar. Tujuan kita yaitu ingin menguji perbedaan rata-rata kepada tahap probabilitas keberartian tertentu. Apakah X bar berbeda dari Y bar berbeda dari Z bar, dan X bar berbeda dari Z bar. Seperti yang sudah diketahui bahwa uji T yang dibahas sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menguji perbedaan dari rata-rata ketiga perangkat ini secara sekaligus, tetapi hanya dapat diatasi dengan cara melakukan sejumlah pengujian perbedaan rata-rata secara berulang-ulang. Dari sini kita memiliki dua ukuran statistik, yaitu MSB atau RJKA dan MSW atau RJKD atau rata-rata variansi sampel, yang masing-masing merupakan penaksir yang tidak bias bagi variansi populasi. Oleh karena itu, jika seluruh sampel diambil secara acak dari populasi yang sama, maka diambil rumus MSB sama dengan MSW atau RJKA sama dengan RJKD, sehingga F sama dengan MSB dibagi MSW atau sama dengan RJKA dibagi RJKD. Yang kedua, tentang kegunaan ANOPA. ANOPA dapat digunakan dengan tujuan untuk A. Menguji rata-rata dua sampel yang berbeda dengan cara signifikan atau tidak. B. Menguji dua buah sampel yang mempunyai variansi populasi yang sama atau tidak. Asumsi yang diperlukan dalam analisis varians S adalah 1. Homogeneity of variance, yaitu varians dari populasi atau sampel adalah sama. 2. Random sampling, yaitu sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, multivariate normality, yaitu populasi atau sampel yang akan diuji berdistribusi normal. Dan yang keempat, data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, B. Prinsip-prinsip ANOPA. Prinsip-prinsip ANOPA ada dua. Yang pertama, mengambil dan menghitung komponen varians. Yang kedua, pengujian apakah signifikan atau tidak. Berbicara tentang komponen variasi atau data, merupakan data sampel yang secara umum merupakan fungsi kuadrat dan data. Hasil komponen variasi apabila dibagi dengan varians populasinya akan mengikuti suatu distribusi yang disebut chi-squared. Untuk analisa dalam pengujian yang sederhana, dalam ANOPA, kita mempunyai banyak komponen variasi pada sampel yang terpilih dari suatu populasi, sehingga terdapat banyak distribusi chi-squared dalam analisa pada masing-masing sampel tersebut. Nah, untuk kebutuhan analisa varians, maka dipergunakan distribusi F, di mana F merupakan rasio dari dua distribusi chi-squared yang disajikan perhitungannya dalam bentuk F untuk tarafnya alfa 5% dan 1% akar 4. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Sinta Maharani Rizky Ayuni. Kepada Sinta, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Maharani Rizky Ayuni, NIM 1830201206. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman kita Sri Suzana yang dijelaskannya tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagian C tentang rumusan hipotesis. Jadi, di dalam rumusan hipotesis ini ada penetapan HO dan HI-nya. Dalam analisis varian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, HO. HO itu semua perlakuan atau kolom, baris, dan interaksi memiliki rata-rata yang sama. Yang selanjutnya itu ada HI. HI itu adalah ada perlakuan atau kolom, baris, dan interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda atau paling tidak ada satu kelompok. Selanjutnya itu ada bagian D, macam-macam ANOVA. Jadi, kunci untuk dapat memahami ANOVA terdapat pada istilah analisis variansi itu sendiri. Nah, ANOVA itu juga digunakan untuk menguji sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Nah, pada dasarnya ANOVA dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari satu independen variabel atau variabel bebas. Nah, kondisi ini yang sering disebut dengan single factor eksperimen atau analisis varian satu arah. Yang pertama itu varian satu arah, analisis varian satu arah. Yang selanjutnya itu ada analisis varian dua arah. Nah, ini beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari beberapa independen variabel atau variabel bebas. Kondisi ini yang sering disebut dengan no factor eksperimen ialah yang tadi yang saya sebutkan tadi, ialah analisis variansi dua arah. Nah, yang pertama itu kan tadi yang pertama saya sebutkan ada ANOVA single factor eksperimen atau analisis varian satu arah. Ini jika kita mempunyai dua rata-rata dari populasi yang sedang dikaji, maka pengujian hipotesis dengan menggunakan distribusi normal dan distribusi student, baik pengujian rata-rata ataupun pengujian proporsi. Nah, dan juga pengujian hipotesis ini beda 3 rata-rata atau lebih. Dengan teknik ANOVA dapat dibedakan atau 3 jenis, yaitu pengujian ANOVA satu arah, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Pada kesempatan kali ini pembahasan materi akan lebih fokus kepada ANOVA satu arah. Nah, tujuan dari uji ANOVA ini, apa sih tujuan dari uji ANOVA satu jalur? Nah, jadi tujuan dari uji ANOVA satu jalur itu adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Nah, maksudnya ini dari signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Nah, ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Nah, uji ANOVA satu arah ini merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan satu faktor atau peubah bebas. Nah, yang berpengaruh misalnya peubah jenis kelamin terdiri hanya atas 2 kategori atau laki-laki dan wanita. Bagian B itu ada juga asumsi dalam variansi dua arah. Nah, ada beberapa asumsi yang dipakai dalam varian dua arah ini. Nah, yang pertama, setiap skor dalam sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Yang kedua itu ada juga variansi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Yang tiga itu variansi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Yang terakhir itu ada skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan sel yang ada. Nah, di samping ini perlu dilakukan kontrol atas terjadinya
perembesan dengan pengaruh faktor lain maupun antar kelompok itu sendiri. Nah, terus seperti hal varian satu arah, varian dua arah pun bisa dilakukan untuk jumlah sampel yang tidak sama antara sel satu dengan sel yang lainnya. Tetapi ANOVA dua arah dengan sejumlah sampel berbeda agak berbeda dengan uraian di atas yang saya jelaskan tersebut. Dalam kasus tersebut rata-rata hendaknya ditimbang sehingga pengaruh perbedaan jumlah sampel tidak mempengaruhi hasil analisis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan langsung pada teman kita, kepada Winda Haryanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Haryanti, NIM 1830201225. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang uji lanjutan setelah ANOVA. Uji lanjutan setelah ANOVA ini digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki rata-rata berbeda dengan kelompok lainnya. Dalam uji lanjutan setelah ANOVA ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uji Schiff dan yang kedua ada uji Kruskal-Wallis. Uji Schiff ini dikembangkan oleh Schiff. Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan dua rata-rata secara berpasangan. Kemudian yang kedua, uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk melihat rata-rata perbedaan dari 3 kelompok atau lebih. Untuk menentukan uji Kruskal-Wallis ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama, scores dikelompokkan berdasarkan sampelnya masing-masing. Dan yang kedua, pada tiap scores diberi peringkat berurutan, misalnya dari peringkat 1 sampai ke peringkat terkecil. Setelah dikelompokkan dan diberi peringkat, sampel tersebut kemudian dijumlahkan berdasarkan peringkatnya, lalu kemudian diberi notasi P besar dan K kecil. Bila NK merupakan ukuran sampel ke K yang lebih besar dari 5, maka untuk setiap sampel statistik adalah dan pada langkah yang terakhir, untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis, maka cara yang dilakukan dengan cara H hitung dibandingkan dengan X kuadrat kritis. Jika H hitung lebih besar daripada X kuadrat kritis, maka hipotesis O ditolak. Dan jika sebaliknya, X kuadrat kritis lebih besar daripada hipotesis hitung, maka HO-nya diterima. Dari penjelasan yang sudah saya dan teman-teman saya jelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ANOVA atau ANAVA merupakan suatu teknik yang dikembangkan oleh Sir R.A. Fisher yang digunakan untuk menguji rata-rata perbedaan dua sampel secara signifikan, atau untuk menguji dua buah sampel yang memiliki varians atau variasi pada tiap sampel yang berbeda. ANOVA ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ANOVA satu arah atau satu jalur yang sering disebut dengan single factor eksperimen. Kemudian yang kedua ada ANOVA dua jalur atau dua arah yang disebut dengan two factor eksperimen. Setelah uji ANOVA ada juga yang disebut dengan uji lanjutan. Uji lanjutan ini dibagi menjadi dua, ada uji Schiff dan uji Kruskal-Wallis. Itu saja materi yang dapat disampaikan oleh kami dari kelompok 8 dengan materi ANOVA. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.